Bulan Agustus telah tiba. Saat video ini dibuat, Indonesia masih diambang resesi, sedangkan Jerman dan Amerika sudah resmi mengalami resesi di kuartal kedua 2020 ini. Jerman minus 2,3%, sedangkan Amerika minus 32,9%. Bagaimana dengan Indonesia? Masih kita tunggu. Nah, bagi kita para investor jangka lama, mau resesi atau tidak, aktivitas investasi atau nabung saham harus tetap berjalan. Kita tidak perlu terlalu mencemaskan hal-hal makro yang cepat atau lambat pasti membaik. Justru saat market masih belum pasti inilah yang kadang memberikan kita kesempatan emas untuk masuk di harga murah. Teman-teman juga bisa belajar di kondisi kali ini di mana pasar saham seringkali tidak merefleksikan kondisi ekonomi di suatu negara. Kita ambil saja indeks Nasdaq yang sejak Maret lalu hingga sekarang malah naik luar biasa, padahal Amerika resesi. Nah, kali ini saya akan memberikan ide saham-saham apa saja yang menarik untuk dimasukkan ke dalam watchlist untuk bulan Agustus ini. Ingat, saya tidak meneliti semua saham ini secara detail dan teliti. Di sini saya hanya kasih poin-poin menariknya saja. Selanjutnya, silahkan teman-teman research lebih lanjut. Saham pertama yang cukup menarik adalah Telkom. Seperti yang kita tahu, awal Juli ini Telkom resmi membuka blokir pada Netflix. Tentunya juga kena pajak yang dibebankan ke konsumen. Teman-teman pasti tahu jika Netflix ini sangat laris di Indonesia. Nah, walaupun kita tidak hanya bisa menikmati layanan streaming dari Telkom saja, karena ada pesaing seperti Biznet, XL, dan Indosat, tapi sejauh ini layanan dari IndiHome yang paling tepat untuk menikmati kualitas yang baik untuk Netflix. Belum lagi jaringan IndiHome yang sudah tersebar di hampir seluruh Indonesia. Ini adalah data pertumbuhan jumlah pelanggan Netflix di Indonesia dari 2017 hingga 2020. Pada 2017, total ada 95.000 pelanggan. Di 2019, jumlah pengguna sudah mencapai 482.000 pelanggan. Artinya ada peningkatan 407%. Bukan double digit, tapi triple digit. Lanjut, prediksi di 2020 ini jumlah pelanggan akan mencapai 907.000 pelanggan atau naik 88% dari 2019. Ini adalah potensi pendapatan baru bagi Telkom yang luar biasa besar karena layanan Netflix yang bersifat recurring atau langganan yang berlanjut. Saat ini harga saham Telkom ternyata masih belum recover sejak pandemi, berada di kisaran 3.000 per lembar. Jika teman-teman lihat, saat ini TLKM berada tepat di area support di tahun 2015-2016. Menurut saya saat ini TLKM masih berada di fase akumulasi. Jika TLKM kinerjanya memang benar-benar terdongkrak oleh Netflix, maka pasti 5-10 tahun lagi TLKM bisa kembali ke titik tertingginya dengan potensi kenaikan setidaknya 60%. Belum termasuk dividen yang saat ini memiliki yield 5%. Untuk revenue sendiri, per kuartal 1 2020, TLKM membukukan total 34,1 triliun, turun sedikit dari kuartal 1 2019 sebesar 34,8 triliun. Tapi sebenarnya jika teman-teman bandingkan dengan kuartal 1 2017 dan kuartal 1 2018, kuartal 1 2020 ini sudah sangat bagus. Mari kita tunggu saja bagaimana revenue di kuartal 2 dan kuartal 3 2020 ini. Mengingat work from home baru mulai diterapkan di kuartal 2 dan Netflix juga baru akan dimulai di kuartal 3 hingga kuartal 4 2020 ini. Saham berikutnya adalah saham yang baru saya bahas di video sebelumnya, DMMX atau Digital Media Tama Maxima. Ini adalah saham yang baru saja IPO dan merupakan salah satu saham yang reboundnya paling cepat sejak titik terendah di bulan Maret kemarin. Jika teman-teman beruntung beli pas di harga terendah di Maret, maka saat ini DMMX sudah naik 300%. Jadi DMMX adalah perusahaan yang berada di industri periklanan digital. Jika teman-teman pergi ke mall atau minimarket, teman-teman pasti pernah melihat digital board iklan. Atau jika pergi makan di KFC, nah itu digital boardnya adalah bisnisnya dari DMMX. Ini adalah salah satu saham high growth yang cukup menarik karena jika kita lihat dari peningkatan revenue, DMMX ini mengalami kenaikan lebih dari 460% di kuartal 1 2020 jika dibandingkan dengan kuartal 1 2019. Dan di kuartal 2 2020 ini jika dibandingkan dengan kuartal 2 2019, revenue juga naik lebih dari 365%. Kita tidak bicara double digit, tapi triple digit. Hal yang paling saya suka dari bisnis DMMX selain revenue growth-nya adalah karena bisnis digital advertising seperti ini kewajibannya sangat rendah. Coba perhatikan balance sheet mereka berikut.
Per 30 Juni 2020, DMMX ini hanya memiliki total kewajiban 109,9 miliar, sedangkan jumlah kas mereka sebesar 325 miliar, sudah lebih dari cukup untuk membayar semua kewajibannya. Kemudian poin menarik lainnya adalah DMMX ini memiliki customer kelas kakap seperti Indomaret, Alfamart, KFC hingga Jarum. Indomaret, KFC, dan Jarum masih lekat dengan Pak Antoni Salim. Teman-teman pasti tahu jika semua perusahaan ini merupakan raksasa di negara kita dan memiliki cabang di mana-mana. Maka dari itu, jika DMMX berhasil memasang iklan di Indomaret misalnya, maka mereka langsung mendapatkan jaringan periklanan yang sangat luas, menyebar ke seluruh Indonesia. Ini belum dari KFC dan Alfamart dan yang lainnya. Lanjut, saham menarik lainnya adalah Diamond Food Indonesia. Saham dengan kode DMND ini baru saja IPO tahun ini. Saat ini masih di kisaran 920 per lembar. Saham ini sayangnya IPO bertepatan saat wabah menyerang, jadi harga sahamnya juga otomatis terkapar. Menariknya, saham ini masih berada di golongan saham-saham yang gak naik-naik, beda dengan DMMX tadi. Melihat chart seperti ini cukup menarik, di mana uang besar belum masuk. Chart seperti ini yang tenang kadang-kadang bisa menjadi pertanda sebelum breakout terjadi. Tapi hati-hati, breakout bisa ke atas maupun ke bawah. Cicil pelan-pelan saja karena menurut saya fundamentalnya bagus. Nah, kenapa saham DMND ini menarik? Jika Cleo atau MYOR adalah the next Unilever, maka Diamond menurut saya berpotensi menjadi the next Ultra Jaya yang sahamnya sangat bagus hingga sekarang. Mari kita lihat sehebat apa sih kinerja penjualan produsen susu ini. Ternyata penjualan DMND lebih besar jika kita bandingkan dengan penjualan dari ULTJ. Tahun 2016, DMND mencatatkan 4,8 triliun, sedangkan ULTJ 4,6 triliun. Kemudian di 2017, omset DMND 5,3 triliun, sedangkan ULTJ 4,8 triliun. 2018, DMND 6,2 triliun dan ULTJ 5,4 triliun. Sedangkan di 2019, DMND mencetak revenue 6,9 triliun dan ULTJ mencetak 6,2 triliun. Dari perbandingan ini, kita bisa tahu bahwa ternyata DMND lebih besar secara revenue. Berarti memang susu Diamond adalah kompetitor utama dari susu Ultra. Ini hanya opini tanpa data, tapi saya lebih sering melihat susu Diamond ketimbang susu Ultra di kafe-kafe dan booth-booth minuman. Diamond Indonesia adalah pilihan yang cukup menarik bagi teman-teman yang ingin beli ULTJ tapi harganya secara teknikal terasa terlalu tinggi. Di sini saya bicara long term play ya, jadi jangan trading di saham ini. Ibarat kita beli ULTJ saat baru IPO di tahun 2000-an awal. Menurut saya DMND adalah saham growth yang masih beresiko untuk jangka pendek, tapi potensi kedepannya sangat bagus. Apalagi mereka berada di industri yang tergolong cukup diminati oleh masyarakat. Saham selanjutnya adalah TOWR. Jika tadi kita bicara the next ULTJ, TOWR ini bisa jadi the next BBCA. Walaupun industri TOWR berbeda dengan BBCA, TOWR ini lebih dari setengah dimiliki oleh grup Jarum melalui PT Sapta Adhikari Investama. Manajemen Jarum adalah kumpulan orang-orang terbaik di Indonesia, jadi saya yakin dengan kinerja TOWR ke depan. Secara teknikal, TOWR memang sudah tinggi sekali karena memang saham bagus selalu naik seperti BBCA. Saham ini bisa jadi target utama jika harga bisa koreksi ke area 950 per lembar. Untuk kinerja keuangan, TOWR sangat baik. Ini adalah grafik revenue antar kuartal dari kuartal 1 2017 hingga kuartal 1 2020. Grafik pertumbuhan revenue antar kuartal yang meningkat seperti tangga ini adalah salah satu indikator bahwa saham ini adalah saham growth. Jika kita breakdown revenue mereka per semester 1, maka hingga Juni 2020 ini TOWR sudah membukukan penjualan 3,68 triliun atau meningkat lebih dari 21% dibandingkan dengan semester 1 tahun 2019. Poin menarik lainnya dari TOWR adalah bisnis mereka yang tidak terdampak negatif dari wabah. Justru kebutuhan akan internet yang bertambah akan menguntungkan karena bisnis mereka sebagai penyedia tower infrastruktur data. Model bisnis TOWR ini adalah kontrak jangka panjang. Jadi pendapatan mereka lebih terjamin dan tidak terpengaruh oleh masalah-masalah makro jangka pendek. TOWR juga baru saja mengakuisisi 1399 menara dari XL. Jadi ini adalah tambahan berita positif bagi TOWR. Teman-teman tidak perlu pusing dengan harga sahamnya yang terlalu tinggi karena kadang saham yang sudah mahal malah naik terus. Sedangkan saham yang murah malah gak naik-naik dan justru turun terus.
Sebagai investor, kita gunakan strategi nabung saham saja, sedikit-sedikit setiap bulan. Jika TWR koreksi ke area 950, baru kita ambil lebih banyak posisi. Oke, semoga video kali ini bisa kasih pandangan yang berguna bagi teman-teman. Ingat selalu lakukan riset mandiri dan jangan beli karena menonton video ini saja. Jangan lupa juga cek playlist saya yang bahas saham-saham US, khususnya di Nasdaq yang saat ini sedang super bullish. Like jika suka bagi ke teman-teman dan jangan lupa subscribe.